Pada zaman era globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin maju. Teknologi digital merubah dunia. Manusia dimudahkan dengan majunya teknologi dan informasi. Seluruh aktivitas komunikasi serta informasi dapat dengan mudahnya kita dapatkan dari kemajuan teknologi. Dengan kemudahan teknologi seperti sekarang ini, tak jarang informasi yang masuk tidak berdasarkan fakta-fakta dan tak sedikit pula orang yang mempercayai informasi hoaks semacam itu, yang mengakibatkan terjadinya pertikaian, bahkan kejahatan yang menjadikan ancaman dan tantangan kedamaian dalam negeri. Ideologi Indonesia yaitu Pancasila kerap terabaikan pada era globalisasi seperti ini. Padahal, Pancasila dapat membangun perilaku dan karakter positif dalam berkehidupan serba teknologi, khususnya dalam bermedia sosial, dan bahkan dengan perkembangan teknologi dan informasi seperti ini, kita berpeluang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila di Indonesia. Berikut merupakan tantangan-tantangan utama Pancasila. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuknya budaya asing yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat mempengaruhi identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh, film dan serial TV. Film dan serial TV dari luar negeri, terutama dari Hollywood, Korea, atau India, dapat mempengaruhi tren mode, gaya hidup, dan persepsi tentang kecantikan dan keberhasilan. Kedua yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yang berkembang cepat akibat globalisasi seperti urbanisasi, migrasi, dan perubahan nilai-nilai sosial dapat menimbulkan ketegangan dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi sesuai dengan ajaran Pancasila. Contohnya seperti pengaruh teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mempengaruhi masyarakat dengan cara berinteraksi, bekerja, dan belajar. Adopsi teknologi digital juga mempengaruhi pola komunikasi interpersonal dan pembentukan identitas sosial. Ekonomi global. Dalam konteks ekonomi global, tantangan Pancasila meliputi perlunya menjaga kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Contoh, perdagangan bebas. Perdagangan internasional menjadi lebih bebas dan terbuka dalam era globalisasi. Negara-negara saling berkompetisi untuk mengekspor dan mengimpor barang dan jasa, sehingga tercipta pasar global yang lebih terbuka dan dinamis. Isu lingkungan. Globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti degradasi lingkungan dan perubahan iklim yang menuntut kesadaran akan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sampah plastik. Globalisasi juga berkontribusi pada masalah sampah plastik yang semakin meluas di lingkungan. Limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lautan, merusak ekosistem laut, dan membahayakan kehidupan laut dan manusia. Tantangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan berkomunikasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan dalam memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Contohnya, ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi yang semakin besar terhadap teknologi juga menjadi tantangan dalam era globalisasi. Ketergantungan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi, isolasi sosial, dan kerentanan terhadap gangguan teknologi. Berikut beberapa solusi untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran. Dan yang ketiga, menanamkan kesadaran akan potensi bahaya gangguan dari luar dan mempertahankan identitas bangsa serta ketahanan